Hi everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Rizky Nazar yang kabarnya kini telah membuat kita gempar dengan next project yang sedang dijalaninya. Yap, film Satria Dewa atau Gatot Kaca dengan sebuah cerita seru di dalamnya. Kabar dari film ini sendiri bakal selesai di tahun 2021. Kita tunggu aja filmnya ya. Tapi sebelum kita nonton project film terbaru dari Rizky Nazar itu, kali ini gue mau share film-film terbaik darinya dan gue harap kalian juga menikmati film-film ini. Sebelum gue masuk ke listnya, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten bahas film seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Nazar, lu gak apa-apa? Nama lu siapa? Sakit kali. Oh, lu sakit. Gue bareng. The Way I Love You. The Way I Love You bakal mempertemukan dua aktor dan aktris muda yang di tahun-tahun ini sedang naik daun, yaitu Rizky Nazar dan Syifa Haju. Menceritakan pada seorang perempuan bernama Senja yang dirinya sering berbalas chat via blog dengan seorang cowok yang diberi nama Bad Boy tanpa tahu identitas sebenarnya satu sama lainnya. Namun meski cuma melalui media sosialnya aja, Senja sudah merasakan bumbu-bumbu cinta dengan cowok misterius tersebut. Tapi kenyataannya malah sosok di balik cowok yang ngobrol di blog dengan username Bad Boy itu adalah cowok yang dianggap paling menyebalkan sama Senja, yakni bernama Bara. Romansa yang mungkin udah kalian sering lihat di film tahun 2010-an sampai 2015-an, mungkin temanya hampir sama dengan film ini. Bukan cuma romansnya aja yang menurut gua lumayan seru dan juga unik ini, tapi persahabatan dan cerita seru yang dihadirkan pun gua sangat menikmati dan gak terlalu over cringe. The Way I Love You dengan sebuah romance yang unik ini di rating 7,6 di IMDb. Aku akan pergi untuk cita-cita aku, Ma. Iya, tahu. Muncul yang namanya Ningsih yang bisa gantiin kamu jadi teman Oma. Calon Bini. Calon Bini ini kembali mempertemukan pasangan film romance yang udah lama kalian tunggu-tunggu di bioskop, yaitu Rizky Nazar dan Michelle Judith. Menceritakan pada gadis cantik asal Yogyakarta bernama Ningsih yang hidupnya mulai mempunyai mimpi setinggi angkasa. Namun dirinya dipaksa untuk menikah dengan anak Pak Kades dengan alasan kendala ekonomi keluarganya. Setelah itu Ningsih yang tidak mau dijodohkan dengan anak Pak Kades tersebut memutuskan untuk kabur ke Jakarta, dan dalam perjalanan ke Jakarta itu ia beruntung bertemu dengan seorang cowok ganteng di dalam kereta. Seperti biasa, soal Rizky Nazar dan Michelle Judith memang di setiap film-filmnya selalu bikin para penontonnya ikut baper dan bikin enjoy. Tapi lain halnya sama film ini, alasannya ya karena gue sedikit kurang suka dengan cerita yang ada di film ini. Walaupun gue memang suka sama film romance Indonesia, tapi gue rasa ini tuh nggak beda jauh sama film romance atau FTV yang ada di televisi. Tapi setelah gue research lagi, memang infonya film ini tuh adalah salah satu remake dari sebuah sinetron tersebut. Ya nggak heran sih. Tapi semua itu balik lagi ke kalian yang suka sama gaya romance yang seperti apa. Calon Bini di genre romance, drama, dan komedi ini di rating 7,2 di IMDb. Aku mau kita kawin hari, Mas. Atau kalau gue mati aja lah. Mekah I'm Coming. Maka I'm Coming ini masih sama seperti film sebelumnya yang mempertemukan Rizky Nazar dengan Michelle Judith. Menceritakan tentang pengusaha bengkel bernama Edi yang sedang menjalin kasih dengan Eni, yaitu seorang penyanyi qasidah. Tapi bedanya ia nggak direstui oleh Pak Soleh, yakni ayah Eni itu sendiri. Film romance lagi yang menurut gua ini komedinya agak sedikit maksa kali ya. Gue pernah juga bahas di 7 film terbaik Michelle Judith kalau filmnya emang agak sedikit maksa kalau soal komedinya. Tapi nggak bisa dipungkiri ini adalah film yang lumayan cukup ringan untuk kalian ikuti ceritanya dan having fun aja kalau udah nonton filmnya. Maka I'm Coming adalah film komedi romance dari Rizky Nazar ini di rating 7,2 di IMDb. Temanan kami sejak awal memang hanya sebuah celaka. Dimas! Danur 3 Sunyaruri. Danur 3 Sunyaruri ini masuk ke dalam genre horor pertama kita di list ini dan mungkin bisa menjadi hal seru untuk kalian tonton.
Menceritakan dari kisah seorang anak perempuan yang mempunyai kekuatan indigo atau bisa melihat hantu dan mempunyai 5 sahabat kecil, tetapi memang bukan manusia melainkan hantu atau roh gentayangan. Dengan pertimbangan yang matang saat anak perempuan indigo tersebut sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk menutup mata batinnya tersebut. Tapi setelah mata batinnya ditutup, anak perempuan indigo tersebut malah seringkali diganggu dengan hal-hal aneh yang sedang mengancam jiwanya. Sequel ketiga dari seri Danur ini memang gak terlalu sukses dibandingkan dengan 2 prequelnya. Dan mungkin yang membedakan Danur ketiga ini dari 2 seri Danur sebelumnya adalah tambahan cast dari main lead aktornya, yang di sini Rizky Nazar akan berperan sebagai Dimas dengan menjadi laki-laki main role-nya. Untuk soal aktingnya mungkin kalian bisa lihat sendiri di filmnya ya. Danur 3 Sunyaruri adalah film horor yang menggunakan sebuah tema indigo dengan di rating 4,7 di IMDb. Banget sih, Dev. Ada cewek kayak Karamel yang ngisi hidup lo. Gue perhatiin cara lo mandang Karamel tuh beda ya. Lo suka Karamel bilang? London Love Story 2. London Love Story 2 adalah salah satu film yang masuk ke dalam trilogi dari film London Love Story yang terkenal akan romance bapernya. Menceritakan setelah prequelnya, Dev memberikan Karamel hadiah kejutan dengan liburan ke Swiss untuk merayakan ulang tahunnya. Tapi tiba-tiba Dev terpaksa tidak bisa berangkat bersama Karamel. Sesampainya di Swiss, Karamel bertemu dengan seorang chef bernama Gilang dan mengubah pandangan Karamel ke depannya. Gua rasa London Love Story yang kedua ini mungkin lebih agak klise dibanding film pertamanya, dan film yang kedua ini malah membuat ceritanya itu tertindih dan kurang bisa friendly sama penontonnya. Tapi untuk akting dari Rizky Nazar yang menjadi Gilang di sini, gue yakin 100% keren banget. London Love Story 2 yang juga seri kedua dari London Love Story ini di rating 7,4 di IMDb. Aku suka deh sama kamu. Juga pengen nabok. Magic Hours. Magic Hour ini masih di genre romance yang bisa membuat kalian baper saat nonton filmnya. Menceritakan kisah cinta dari seorang gadis pengantar bunga bernama Raina dan pria kaya yang selalu cuek terhadap wanita manapun bernama Dimas. Keduanya memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan, dan lama-kelamaan keduanya mulai saling mencintai hingga ingin selalu bersama. Alur cerita yang digunakan di film Magic Hour ini mungkin udah sering banget kalian lihat di film-film atau FTV manapun. Dan yang membedakan hanya film ini menggunakan sineas yang setara sama film layar lebar. Dengan hal-hal itu mungkin para penonton yang udah sering lihat ceritanya ini bakal bisa menjadi friendly dan gak terlalu ribet sama film-film romance yang lain. Untuk acting dari Rizky Nazar sendiri pun bisa gue bilang not bad dan masih keren seperti biasanya. Magic Hour dengan sebuah alur cerita yang mainstream ini di rating 6,3 di IMDb. Kamu nggak butuh seorang yang bisa melengkapi hidup kamu, tapi yang kamu butuh yang bisa menerima kamu. I Love You from 38,000 Feet. I Love You from 38,000 ini adalah salah satu film baper yang menurut gua sangat cocok banget buat kalian tonton di kala sedang santai. Menceritakan seorang cewek cantik bernama Aleta dan cowok keren bernama Arga sedang liburan di Bali. Mereka berdua bertemu saat ada momen yang unik. Setelah beberapa saat mengobrol, ternyata keduanya satu pemikiran sehingga cepat untuk mendekat. Arga berjanji akan kembali ke Jakarta untuk bertemu dengannya. Namun tanpa disangka, hal itulah terakhir kali Aleta mendengar kabar darinya. Masih di ranah film romance yang gue rasa ini antara 50-50 bagus dan enggaknya, karena gue memang suka sama spot yang dihadirkan di film ini dan acting dari dua aktor atau aktris muda yakni Rizky Nazar dan Michelle Judith yang bener-bener klop soal main film bareng di genre romance. Tapi untuk alur cerita dan penokohannya menurut gue ini kurang pas dan jatuhnya malah aneh gimana gitu. Gue nggak tahu kalian sependapat sama gue atau enggak, tapi dari yang gue lihat sih ceritanya itu kurang logis lah. Tapi untuk sebuah film romance baper gue rasa tertutupi lah, dan kekurangan yang gua sebut barusan menjadi top list dari Rizky Nazar tersebut. I Love You from 38,000 Feet dengan semua hal-hal baper yang ada di dalamnya di rating 6,0 di IMDb.
Oke, segitu aja 7 film terbaik yang dibintangi oleh Rizky Nazar dari gua kali ini. Buat kalian yang mau request rekomendasi atau bahas film untuk konten-konten selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.